Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rubianto dan yang terhormat Profesor Ahmad Hussein dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Materinya norma dan aturan ya. Terlebih dulu kita siapkan dulu ya untuk berdoa. Salah satu untuk memimpin doa, silakan. Ya, siapa? Saya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Pertama-tama biasa ya, Bapak absen dulu. Ini yang nggak masuk kayaknya ada ya, satu ya. Iya. Sakit si Andi. Ya sakit itu ya. Ya ada. Yang lain alhamdulillah lengkap ya. Nah, oke. Jadi kalian harus rajin belajar ya. Nah, dimana kalau kalian rajin ya, nanti nilainya juga akan bagus begitu ya. Karena bagaimana kamu mau mengerjain tugas kalau berangkat aja enggak ya. Ini untuk motivasi ya. Untuk motivasi. Jadi bahwasannya seperti yang Insinyur Soekarno ya pernah ya berkata bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan kubujakkan dunia ya. Dan berikan aku 1000 orang tua. Nah, itu jadi maknanya itu adalah pemuda itu harapan bangsa daripada orang tua. Ya, kalau orang tua mah walaupun banyak tapi udah tua. Ya, kalau kalian masih muda, lihat coba bayangkan dulu penerus bangsa atau pendiri bangsa, ya, Natsir, Muhammad Yamin dan lain-lain itu pemikir-pemikir muda Insinyur Soekarno. Maka kalian harus sebagai anak muda harus mempunyai pribadi yang lebih kokoh dan lebih kuat tangguh begitu ya. Sekarang materinya tentang aturan norma ya dan macam-macam norma begitu. Bapak mau tanya dulu ya. Di dalam pertandingan sepak bola ya, itu kan ada wasit ya. Wasit itu gunanya untuk apa? Coba siapa yang tahu? Ya, fungsi wasit ada yang tahu? Mengatur, betul itu, mengatur jalannya pertandingan begitu ya. Apabila ada pemain yang dikasih kartu merah berarti itu ada pelanggaran, betul ya. Ada yang dikasih kartu kuning juga, itu berarti pelanggaran. Nah di situ berarti apa? Ada kesalahan. Nah di dalam sebuah permainan berarti itu apa? Ada semacam pelanggaran. Dan pelanggaran itu kalau biasanya pelanggaran ada hukumannya atau sanksi hukuman. Iya. Nah itu ya. Nah itu nanti kita akan melihat tayangan video ini dulu ya agar kalian memahami. Oke. Nah, ini videonya ya. Bapak putar dulu. Ini ya ilustrasinya adalah dalam permainan sepak bola. Ya, dalam permainan sepak bola itu ada apa namanya? Suatu pelanggaran di situ, ya, tuh, di situ, ya, ada semacam pelanggaran dan wasit dalam hal ini mengatur jalannya pertandingan, ya, di mana seorang wasit menghukum atau memberikan kartu merah ada.
nanti kalau kita lihat keseluruhannya ya, itu. Itu pelanggaran ini, ya. Kartu kuning. Iya. Itu pelanggaran kartu ya. Contoh dari norma itu sendiri ya kan tadi ada norma agama. Sekarang Bapak mau tanya nih. Nah, Bapak mau tanya. Kalian tadi sholat subuh nggak? Jujur nih, jujur karena di sini ada dua norma nih, kejujuran juga ya. Termasuk bisa masuk ke norma mana, terus kamu taat terhadap perintah agama juga nanti masuk ke dalam norma mana, begitu ya. Karena masing-masing norma itu kan adalah kaidah atau aturan dalam kita bermasyarakat, ya. Manusia itu adalah zon politikon, ya. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu butuh orang lain. Makanya kalau di dalam kita bermasyarakat itu harus ya mematuhi aturan norma juga, ya. Contoh sebutkan norma agama, ya kamu. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ya betul itu. Jadi itu norma agama, ya. Jadi norma agama itu bersumber dari Tuhan, ya. Nah itu kan pelajaran minggu kemarin kan sudah Bapak kasih ini ya definisi itu apa norma, ya. Kalian udah paham itu, ya. Ini tinggal melanjutin, ya. Norma agama itu. Nah, contohnya lagi, kamu Jakarta, norma agama, ya. Di antaranya. Siapa yang tahu? Ya, kamu. Nah, itu betul berdoa. Ya, berdoa sebelum belajar itu adalah norma agama. Ya, jadi norma agama itu adalah kepatuhan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya di sini adalah karena norma itu kalau agama itu adalah adanya kepatuhan terhadap kita menjalankan ya apa yang diyakini, begitu. Dimana kalau berbicara dengan nanti ini didiskusikan ya. Oke, bentuk kelompok sekarang nih. Kalian bentuk kelompok ya. Nanti didiskusikan. Ini 1, 2, 3 kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 itu kelompok 3 dan lain-lain. Ayo bentuk sekarang ya. Sekarang bentuk kelompok. Ya, ya. Apa? Nanti ada ininya. Ya, untuk materi norma dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat ya, ini ada lembar tugas untuk kelompok ya. Kalian nanti kerjain ya. Sebelum kalian kerjain, ini kan udah dibentuk kelompok ya. Bapak terangin dulu mengenai norma. Ya. Oke. Ya, ini. Jadi norma dan aturan hidup di dalam masyarakat. Ya. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu adalah zon politikon. Ya, itu kalau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah manusia adalah zon politikon. Ya, kalau dalam bahasa sehari-harinya, bahasa kalian itu makhluk sosial, manusia. Ya, di mana manusia butuh orang lain. Maka dalam orang lain itu kamu jangan sampai itu berkata-kata atau yang melanggar norma, karena normatif itu kan kaidah aturan-aturan dalam kita bergaul ya. Jangan songong ya sama orang yang lebih tua, terus jangan apa lagi kalian
Misalkan ngomongnya berkata-kata kasar, yang nggak boleh begitu. Karena melanggar norma, ini norma aturan di dalam masyarakatnya. Karena di dalam masyarakat itu harus mematuhi aturan norma-norma yang harus kalian patuhi, ya. Nah ini, terus di sini ini norma dan aturan, panduan perilaku yang bersifat sosial. Artinya di sini kalian dalam makhluk sosial bermasyarakat harus menaati aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Misalkan kalian berdomisili di Bekasi, itu yang kebanyakan masyarakat Bekasi itu aturannya bagaimana, ya harus kalian patuhi, ya. Jangan sampai kalian melanggar, ya. Nah itu, ya. Nah di sini aturan norma telah dijadikan ketentuan tertulis dan memiliki sanksi yang longgar, ya tertulis. Misalkan nih undang-undang lalu lintas, ya. Barang siapa yang tidak memakai helm maka akan dikenai sanksi pidana, ya, sanksi denda sekian, ya. Nah, begitu. Misalkan itu adalah sebuah norma yang sudah tertulis, ya. Terus ada lagi ini, ya, jenis-jenis norma moral, ya, berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan keburukan, ya. Tadi nilai kebaikan itu misalkan apa coba? Yang baik-baik lah. Yang baik-baik siapa yang tahu? Mas itu di mana-mana, ya, mempunyai nilai, ya kan? Nah, itu emas, ya. Walaupun dicomberan, diambil tetap berharga, ya. Walaupun dibuang, kebuang di mana, ya itu. Jadi analoginya begitu. Bapak gambarkan seperti itu, ya. Nah, jadi itu membentuk pribadi yang baik. Oke. Sekarang ini pentingnya norma dan aturan. Menegakkan keadilan. Norma membantu dalam menegakkan hukum itu. Ya. Apalagi sumber dari segala sumber hukum itu adalah undang-undang. Jadi kalian harus juga menerapkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini ya. Terus ada lagi ini, ya. Sebenarnya masih banyak sih, ya. Contoh penerapan norma dan norma moral ini ada, ya. Terus ini contoh penerapan norma dan aturan. Ya, nih norma hukum tadi menggunakan helm saat mengendarai motor. Penerapannya adalah kepatuhan pada aturan lalu lintas, ya. Begitu. Tadi betul itu apa yang dikatakan kalian bahwa norma hukum itu salah satunya diantaranya begitu, ya. Terus ada lagi ini. Norma dan aturan, norma agama udah tadi. Oke. Sekarang bentuk kelompok udah, ya. Itu. Nah, di sini aturan norma telah dijadikan ketentuan tertulis dan memiliki sanksi yang longgar, ya, tertulis sosial. Begitu. Jadi ada hubungannya sama sosial. Ya. Tapi lebih tepatnya kepada susila. Ya. Nah, itu. Jadi kalau norma kesopanan, 3 deh. berarti pelanggar norma kesopanan. 3 ya, Bu, ya. Etikanya. Mau Jadi berapa? kurang pekan nih kalian. Kalau ada kamu bisa pakai ini juga, gue yang sopan. Nah, beda dengan norma susila. Karena norma susila itu ngomong, ya, sama orang yang lebih tua. Terus jangan apa lagi kalian, misalkan ngomongnya berkata-kata kasar, yang nggak boleh begitu. Karena melanggar norma ini Menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penyebab banyaknya pelanggaran norma disebabkan jika salah individu tak setuju dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pentingnya norma adalah sebagai pengatur kehidupan, membangun karakter individu, dan sebagai penegak keadilan. Jenis norma yang ada di masyarakat adalah norma agama, norma sosial, norma kerakyatan, dan bermusyawarah dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Norma agama bersumber pada kitab suci, norma sosial bersumber pada hati nurani, norma sosial dari tata krama masyarakat, dan norma hukum dari aturan negara. Semua norma dan aturan adalah panduan penting dalam kehidupan masyarakat. Memahami. tanya apa? Bagaimana caranya? Apa? Bagaimana? Bagaimana caranya agar norma tetap berjalan? Oh iya, bagaimana? Dari individu sendiri, dari diri sendiri, sehingga norma dapat diciptakan kehidupan masyarakat. Jadi norma agar tetap berjalan, ya,
kata dia harus dipatuhi norma-norma tersebut sehingga Kesepakatannya dibuat oleh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Nomor 2 ada norma agama. Norma agama merujuk pada aturan atau pedoman moral yang diakui oleh suatu agama dan diikuti oleh pengikutnya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Norma moral adalah aturan manusia sebagai manusia perilaku. Norma kesusilaan adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan tidak ada dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki batasan gaya tertentu. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu merupakan norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma persatuan Indonesia yang terikat pada norma moral. Yang keempat ada peran yang dimiliki oleh sifat kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan yang terikat pada norma hukum. Ya, jadi salah satunya itu demikian ya. Jadi kan sila itu banyak, ada sila 1, 2, 3, dan keempat, dan kelima. Dan ini tadi menjawab tentang kaitan norma hubungan dengan Pancasila. Di dalam Pancasila itu untuk ketuhanan Yang Maha Esa mencakup sebagai masyarakat atau sebagai individu di dalam lingkungan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat juga harus kalian terapkan sehingga kaidah atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri ya kalian indahkan, kalian patuhi sehingga tidak melanggar dari ketentuan yang ada di dalam masyarakat tersebut, artinya di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Ya, tidak terjadi konflik, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kalian itu melanggar hukum, nanti kan kalian juga bisa dikucilkan oleh masyarakat setempat. Ya, kalian bisa kalau melanggar norma-norma yang lain juga, sanksinya bisa langsung dari sanksi sosial, sanksi masyarakat, dikunjingkan oleh masyarakat. Oh ini anak kayak gini ya, cowok anak kayak gini ya. Ya, karena kayak nggak disekolahin aja. Ya, padahal kita hidup dalam bermasyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat setempat itu. Ya, paham? Ada yang mau ditanyain Pak? Ada lagi? Nggak ada, ya. Udah jelas ya. Lingkungan masyarakat tersebut, ya, tidak terjadi konflik, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kalian melanggar hukum, nanti kan kalian juga bisa dikucilkan. Baca literasi harus kalian giatkan, ya. Kalian kalau sering membaca, sering browsing internet dan lain-lain, ya. Sekarang kan zaman teknologi sebagai nantinya informasi untuk menambah wawasan dan menambah pendalaman materi ya norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri ya kalian indahkan, kalian patuhi sehingga tidak melanggar. Bagaimana dengan pelajaran ini menyenangkan? Kita bisa tanya jawab ya. Ya betul itu tanya jawab namanya. Harus ada umpan balik ya. Ya namanya jangan takut istilahnya salah atau apa nggak apa-apa. Ya namanya dalam proses ya. Dalam proses belajar. Yang penting kalian harus membaca literasi harus kalian giatkan ya. Kalian kalau sering membaca, sering browsing internet dan lain-lain ya. Sekarang kan zaman teknologi ya. Jadi informasi sudah banyak di Google, sudah banyak di buku-buku ya, di perpustakaan dan lain-lain ya. Kalian gali itu sebagai nantinya informasi untuk menambah wawasan dan menambah pendalaman materi ya
Kalau di dalam PKN ya PKN, kalau mata pelajaran lainnya pelajaran yang lain ya. Nah begitu. Jadi itu perlunya ada kalian berliterasi atau sering menggunakan internet dengan bijak. Ya, dengan bijak di sini adalah bahwa internet itu digunakan buat belajar, tidak internet digunakan buat main-main. Ya, silakan. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Ini menyenangkan ya belajar kayak gini ya. Menyenangkan itu. Ya. Oke. Dan untuk berikutnya, materi berikutnya, ya kita akan melanjutkan mengenai langkah berikutnya, yaitu tadi macam-macam norma ada penerapannya, lalu nanti hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal peraturan perundang-undangan ya. Nah begitu. Kita sebagai warga negara juga kan ya ada hak dan kewajiban juga. Melanjutkan norma itu norma yang ada di masyarakat ini ya. Oke? Oke. Ya, kita tutup ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran untuk kali ini cukup ya, ada apa namanya umpan balik ya, saling bertanya, saling berdiskusi dan lain-lain ya. Oke. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Jangan lupa ya, kalian sebagai umat yang beragama, juga yang muslim melaksanakan sholat ya. Jangan tinggalkan ya, karena itu berhubungan dengan norma agama juga ya. Kalian kalau meninggalkan sholat berarti kalian juga lalai terhadap norma agama ya. Yang namanya hak kewajiban kalian sebagai seorang muslim, apalagi yang laki-laki nih, harus sholat berjamaah di masjid. Nah, yang perempuan di rumah. Nah, terus yang non muslim harus ke gereja. Ya, karena sebagai rasa syukur kalian. Ya, karena yang namanya kalian sebagai makhluk yang beragama harus ada ketaatan agar sesuai dengan norma agama. Oke. Ya. Dan semoga kalian nanti bisa menerapkan norma yang kalian belajar di lingkungan masyarakat, setidaknya di sekolahan, setidaknya di rumah, setidaknya di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, oke. Ya, oke. Kita bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak.